Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Dan kita masih membahas waspada potensi dampak ekonomi imbas perang Iran-Israel. Kali ini bersama Direktur Geopolitik Trade Institute, Pak Teguh Santosa yang sudah bersama kita. Pak Teguh, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Fahmi. Salam sehat Pak Teguh. Salam sehat untuk kita semua, insya Allah. Ya, perang Iran-Israel tentunya bukan hanya berdampak pada Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia akan berdampak. Apalagi jika memang nanti Israel Iran akan menutup Selat Hormuznya. Harga minyak dunia akan kemungkinan akan naik lebih tinggi. Terus juga subsidi kita juga mungkin nanti akan dibanyakin. Saya nggak tahu akan seperti apa nanti kejadiannya kalau memang Selat Hormuz juga ditutup. Nah, kalau Pak Teguh melihat adanya perang Iran-Israel ini akan berdampak seperti apa sih untuk dunia khususnya, terus Indonesia juga sebagai non-blok harus seperti apa menyikapi dari perang Iran-Israel ini? Ya, jadi untuk yang pertama tadi, dalam konteks di mana setiap negara itu sebetulnya memiliki saling ketergantungan satu sama lain, maka krisis seperti yang terjadi sekarang ini Israel, Iran, kemudian seperti sebelumnya juga Ukraina, Rusia, dan yang sempat terjadi kemarin India dan Pakistan, tentulah akan berdampak kepada lingkungan global, terutama kepada negara-negara yang memiliki katakanlah keterkaitan atau bahkan ketergantungan ekonomi dengan negara itu atau dengan kawasan di mana konflik itu terjadi, pasti akan terdampak. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa setiap konflik itu memiliki riwayat, memiliki cerita, dan bahwa setiap aktor yang terlibat dalam konflik itu juga memiliki sedemikian banyak fragmentasi gitu ya, sedemikian banyak faset atau wajah gitu. Jadi kalau misalnya kita mengenali dengan baik tadi riwayat konflik, kemudian kita juga mengenal dengan baik anatomi konflik dan anatomi dari struktur kekuasaan setiap aktor yang terlibat dalam konflik, mungkin kita bisa mengambil satu langkah yang tepat untuk menawarkan diri kita menjadi mediator begitu ya. Ini menyambung ke pertanyaan yang kedua tadi. Dalam hal ini maksud kita ini adalah Indonesia begitu. Nah, terkait tentang tadi potensi gangguan katakanlah ekonomi yang dialami oleh Indonesia, misalnya ini akan semakin memburuk, tentu saja terjadi. Tetapi begini juga yang saya mau lihat dari sisi yang lain ya, sisi yang barangkali tidak begitu pesimistis ya. Saya lihat kita seluruh dunia ini kan, kalau yang sedang terjadi Iran Israel ini kan adalah peristiwa yang skupnya masih regional ya, masih kawasan gitu ya. Rusia Ukraina juga masih kawasan ya. Tapi saya mau mundur sedikit. Ke kasus ketika dunia menghadapi satu masalah secara bersama, yaitu pandemi COVID kemarin. Ya. Apa yang terjadi di era pandemi COVID? Tidak ada satu negara pun, karena COVID ini dia non-diskriminatif, semua terkena, apapun negara superpower, negara lemah, semua terkena ya. Nah, apa yang terjadi ketika COVID itu yang berlangsung selama katakanlah 2-3 tahun itu? Kontraksi ekonomi dialami oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Dan kontraksi ekonomi Indonesia itu minus 5, sekian ya. Nah, kita bandingkan dengan misalnya kontraksi ekonomi yang dialami oleh negara-negara di kawasan kita. Ambillah contoh Singapura dan Korea Selatan. Mereka itu mengalami kontraksi sampai minus double digit ya. Kalau tidak salah sekitar 11-13% kontraksi ekonomi mereka. Mengapa mereka mengalami kontraksi ekonomi yang sedemikian dalam, sementara kita hanya mengalami kontraksi kurang dari setengah yang mereka alami? Ini karena mereka adalah negara yang memang lebih menyandarkan dirinya pada pembelian negara-negara lain atas barang-barang mereka. Jadi mereka memang negara eksportir. Maka ketika pandemi itu menghentikan pergerakan barang dan jasa, yang paling terdampak adalah negara-negara yang selama ini menjadi supplier barang dan jasa di dunia. Itu yang menjelaskan mengapa mereka
mengalami kontraksi yang lebih hebat daripada Indonesia. Sementara Indonesia pada era pandemi itu ya kita masih bukan negara yang memiliki ketergantungan yang amat sangat dengan dunia, ya, sehingga kita mengalami kontraksi yang tidak sedemikian dalam. Apa pesan moral dari perbandingan dua situasi ini? Bahwa sebetulnya Indonesia ini dapat mencukupi dirinya sendiri, ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat dan kita menyadari segala potensi yang kita miliki di negara kepulauan terbesar ini, kita bisa menghidupi diri kita sendiri tanpa memiliki ketergantungan yang amat sangat dengan negara lain. Nah, dalam konteks perang di Iran Israel yang kekhawatirannya adalah penutupan Selat Hormuz yang itu merupakan pintu masuk atau mungkin kita bilang pintu keluar dari cadangan minyak. Ya tentu nanti kita akan membayangkan kita akan memiliki persoalan serius dengan pasokan bahan bakar di kita, ya. Apalagi kita sekarang kan ya sudah net imported, barangkali impor kita itu sudah sama dengan kemampuan lifting kita gitu, ya. Tentu terdampak. Tetapi di sisi yang lain kita bisa menggunakan ini sebagai satu momentum untuk memaksa diri kita memenuhi kebutuhan bahan bakar kita sendiri, ya. Nah, memang sudah ada perjalanan ke arah sana. Kita sudah bicara tentang biofuel, ya. Berapa sekarang biofuel itu, ya. Kita juga sudah bicara tentang energi baru terbarukan, ya. Dalam tanda petik celakanya perang di kawasan sana lebih dahulu datang, kan begitu. Iya. Jadi saya kira kalau perang di sana lebih dahulu datang, itu yang kita nggak bisa kontrol. Tetapi berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, itu yang kita bisa kontrol. Makanya saya katakan ini adalah momentum. Nah, saya juga melihat Indonesia ini, tadi ini berarti saya kembali masuk ke persoalan kedua, apa yang kita bisa tawarkan. Kita masih punya dividen yang cukup besar dari para pendiri bangsa kita dahulu. Dunia masih mengingat peranan Indonesia di panggung dunia ini, ya. Konferensi Asia Afrika itu masih menjadi cerita yang semua orang ingat karena itu adalah salah satu, kalau tidak mau disebut sebagai momen terbesar pasca Perang Dunia Kedua yang membuat dunia ini menjadi sedikit berimbang begitu. Nah, makanya kami di Great Institute sejak awal konflik ini, bahkan sejak ya India Pakistan kemarin, juga Rusia Ukraina, dan sekarang menawarkan pemerintah Indonesia, mendorong, ya, meminta pemerintah Indonesia untuk tampil sebagai juru damai, sebagai mediator gitu, ya, di tengah konflik yang terjadi di berbagai tempat di muka bumi ini. Peluang itu masih ada, tapi memang kita harus bermain dengan cantik juga. Tadi makanya saya katakan perlu untuk memahami fragmentasi di masing-masing pihak gitu, ya. Saya sih tidak begitu khawatir bahwa perang ini akan membawa kita pada situasi seperti Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua gitu, ya, total war, tidak. Karena menurut saya ada gium yang mengatakan negara demokratis tidak akan berperang dengan negara demokratis lain. Jadi kalau saya lihat yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin itu kan sebuah kesalahan politik domestik, ya. Dia berani menggerakkan pasukan tanpa meminta persetujuan Kongres. Di negara-negara demokratis praktiknya adalah pemegang otoritas tertinggi tidak bisa juga dengan semena-mena mengatakan bahwa kita akan menggerakkan pasukan karena harus ada persetujuan dari Kongres. Nah, persetujuan dari Kongres ini berarti persetujuan society, persetujuan masyarakat gitu, persetujuan dari kelompok intelektual, persetujuan dari kalangan media dan masyarakat di jalanan. Mereka yang akan menentukan apakah kita akan terlibat dalam perang atau tidak gitu. Tapi Donald Trump mengabaikan itu. Ini kan kurang lebih sama seperti ketika George Bush juga mengabaikan permintaan agar tidak ikut menyerang Irak misalnya. Tapi George Bush barangkali waktu itu motifnya memang karena dia juga keluarga pengusaha minyak, karena dia juga ingin mengalihkan tekanan domestik pasca kemenangan dia yang dianggap kontroversial begitu, ya. Nah, Donald Trump juga barangkali punya niat yang kurang lebih sama, ya, walaupun Donald Trump kan bukan pemain minyak sampai sejauh ini gitu. Tetapi saya pikir suara-suara yang memprotes Donald Trump sudah semakin besar di Amerika Serikat, ya. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi dia karena memang perang ini adalah bisnis yang berbahaya bagi rejim di negara demokratis.
Ya, jadi ada studi, saya lupa studinya, tapi tidak terlalu lama, yang mengatakan bahwa pemerintahan di negara demokratis itu berpeluang untuk tumbang pasca perang, apakah dia menang atau kalah gitu. Karena langkah yang diambilnya ini akan digunakan oleh lawan politiknya, kelompok oposisi, sebagai peluru untuk menekan dia gitu ya. Nah itu yang biasa terjadi di negara-negara demokratis. Kalau di negara-negara non demokratis ya sudahlah kan, kalau dia bilang A maka A semua. Israel juga begitu. Jangan membayangkan bahwa Israel ini adalah satu entity yang solid gitu ya. Juga ada kelompok oposisi di Israel, dan bahkan pernah kan sebelum Benjamin Netanyahu terpilih kembali sempat ada pemerintahan transisi kurang lebih setahun yang dia sikapnya itu lebih terbuka ya, yang mendukung pada two-state solution ya untuk penyelesaian masalah di Israel dan di Palestina. Nah persoalannya kan Benjamin Netanyahu tidak menyetujui itu. Dia menolak hampir semua kontrol yang dilakukan oleh lembaga internasional kepada Israel gitu, termasuk kontrol terhadap kepemilikan senjata dan bahan nuklir Israel gitu. Jadi apalagi rakyat Israel ya katakanlah tidak pernah mengalami tekanan sebelum serangan Iran ini ya. Mereka hidup dalam kenyamanan, mereka percaya bahwa mereka punya segala macam sistem pertahanan udara yang bisa mencegah serangan masuk. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa Iran juga ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Mereka sekarang harus hidup di bunker, mereka harus melarikan diri ya, dan mereka harus kekurangan bahan bakar, dan nanti misalnya pasokan energi mereka terganggu, mereka akan kehilangan akses ke dunia maya yang ada di tangan mereka. Ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi Benjamin Netanyahu. Jadi kalau saya melihat, tadi saya bilangnya, saya tidak terlalu atau belum terlalu khawatir ini akan menjadi perang besar ya. Tadi dukungan utama yang didapatkan dari Amerika Serikat juga kan tidak bulat gitu, karena ada fragmentasi di sana. Nah bagaimana dengan negara-negara sekutu mereka NATO di Eropa, juga masing-masing memiliki persoalan ya. Mereka sudah cukup lama, sudah lebih dari 3 tahun barangkali harus mendukung Ukraina yang sedang menghadapi tekanan dari Rusia, dan sekarang kalau mereka harus membagi lagi energinya untuk membantu Israel, kata begitu, apa kata rakyat di negara itu gitu ya, bahwa mereka juga punya persoalan ya, arus pengungsi dari Israel ya, atau mungkin bukan pengungsi lah, arus orang menyelamatkan diri dulu nih kelasnya nih, dari Israel ke beberapa negara Eropa juga ditolak mentah-mentah oleh masyarakat di Eropa, karena mereka juga memang punya cerita yang cukup lama dalam historis dengan katakanlah keturunan dari Yahudi ini pernah jadi persoalan besar ya. Kalau kita lihat, kita baca-baca buku setelah Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, konflik di Eropa itu ya terhadap orang-orang Yahudi ini besar. Maka sebetulnya sikap antisemit itu lebih marak di Eropa Barat dan di seluruh Eropa dan di Amerika Utara. Mereka memang lebih antisemit karena ini ceritanya cerita panjang gitu ya, cerita masa lalu gitu. Jadi saya melihatnya begitu Mas. Yang pertama, ini konflik memang betul-betul terjadi dan konflik ini mengancam kita juga secara ekonomi, tetapi ini kesempatan kita untuk tadi memperkuat, dan saya lihat pemerintahan Prabowo kan arahnya sudah ke situ ya. Keinginannya membangun fondasi ekonomi di level terbawah ya, Koperasi Merah Putih lah, MBG lah, kemudian sekolah rakyat lah. Ini kan upaya untuk menciptakan deterrence yang lain gitu. Jadi kita sering melihat bahwa kapasitas militer itu sebagai variabel deterrence ya. Tetapi sebetulnya yang dunia paling takut itu bukan cuma persenjataan, tetapi juga kekuatan SDM-nya. Nah, sisi itu juga sedang dibangun oleh pemerintahan ini. Cuma memang perangnya datang duluan, tapi nggak apa-apa. Mereka akan selesai karena mereka akan lelah dengan sendirinya. Karena mereka juga menghadapi tekanan dari faktor domestik. Nah, dan yang kedua tadi, kita mendorong pemerintah kita untuk tampil sebagai juru damai dengan segala macam legasi yang kita miliki dari masa lalu. Baik, kalau begitu. Pak Teguh, terima kasih sudah memberikan tanggapannya. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Teguh. Terima kasih Mas Fahmi, terima kasih. Direktur Geopolitik Grid Institute Teguh Santoso. Kami akan kembali pendengar selepas yang satu ini.